Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Stambuk, B20 12 0050, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Jadi, saya akan menjelaskan materi tentang filsafat ilmu. Saya akan menjelaskan pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Tujuan filsafat ilmu terbagi menjadi 3. Yang pertama, mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Yang kedua, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang. Nah, yang ketiga, menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. Manfaat belajar filsafat ilmu: yang pertama, tidak terjebak dalam bahaya arogansi intelektual. Nah, yang kedua, kritis terhadap aktivitas ilmu atau keilmuan. Yang ketiga, merefleksikan, menguji, mengkritik asumsi dan metode ilmu terus-menerus sehingga ilmuwan tetap bermain dalam koridor yang benar atau metode dan struktur ilmu. Yang keempat, mempertanggungjawabkan metode keilmuan secara logis atau rasional. Yang kelima, memecahkan masalah keilmuan secara cerdas dan valid. Yang keenam, berpikir sintesis aplikatif lintas ilmu kontekstual. Oke, selanjutnya ada pula cabang-cabang filsafat. Yang pertama, filsafat secara garis besar dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu filsafat sistematis dan filsafat sejarah. Filsafat sistematis bertujuan dalam membentuk dan pemberian landasan pemikiran filsafat. Di dalamnya meliputi logika, metodologi, epistemologi, filsafat ilmu, etika, estetika, metafisika, teologi, filsafat manusia, dan sebagainya. Oke, saya akan menjelaskan metode filsafat. Metode filsafat itu terbagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama, kegiatan berpikir atau kegiatan kefilsafatan sesungguhnya berupa perenungan untuk menyusun suatu bagan yang konseptual. Tidak boleh konstruktif, hubungan bagian yang satu dengan yang lain harus logis, harus mampu memberi penjelasan tentang pandangan dunia. Nah, yang kedua, sebagai perangkat berpikir adalah analisis dan sintesis. Dalam menganalisis dan mensintesis, para ahli pikir menggunakan alat pemikiran berupa logika, deduksi, analogi, dan komparasi. Nah, yang ketiga, analisis adalah melakukan pemeriksaan secara konsepsional terhadap makanan dan istilah yang digunakan dalam pernyataan yang kita buat. Nah, yang keempat, sintesis sebagai upaya mencari kesatuan di dalam peragaman, yaitu mengumpulkan pengetahuan yang diperoleh lebih banyak keterangan yang diperoleh hasilnya akan lebih baik atau akurat. Ada pula ciri-ciri filsafat menurut Suragio tahun 2019-13. Berdasarkan kajian, pendapat ahli filsafat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama, menyeluruh atau tidak terbatas hanya satu sudut pandang saja. Filsafat ingin mengetahui hubungan ilmu yang satu dengan berbagai ilmu lainnya. Yang kedua, mendasar atau mendalam sampai hasil yang fundamental atau esensial sehingga dapat dijadikan berpijak segenap nilai dan keilmuan. Yang ketiga, spekulatif atau dapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Selanjutnya, menurut Ali Mudhofir disebutkan bercirikan atau radikal, universal, konseptual, koheren, dan konsisten, komprehensif, bebas, dan bertanggung jawab.
Manfaat mempelajari filsafat terbagi menjadi 3. Yang pertama, filsafat telah mengajarkan untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas, sehingga dapat dicapai hakikat manusia itu sendiri dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya. Nah, yang kedua, filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta, menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional dalam rangka memahami segala sesuatu termasuk diri manusia. Nah, yang ketiga, filsafat mengajarkan tentang hakikat Tuhan sehingga membantu manusia untuk membangun keyakinan keagamaan atas dasar yang matang secara intelektual. Untuk memperluas wawasan, baca pendapat ahli yang lain, terutama para filsuf. Objek material dan objek formal filsafat terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, objek material. Objek material filsafat sangat umum, yaitu seluruh kenyataan. Objek formal filsafat terarah pada unsur-unsur keumuman yang secara pasti pada ilmu khusus. Filsafat berusaha mencari hubungan-hubungan di antara bidang-bidang ilmu multidisipliner. Problem filsafat epistemologi membicarakan 2 hal. Yang pertama, hakikat pengetahuan muncul 2 pandangan. Yang pertama, realisme dan idealisme. Nah, sedangkan realisme yaitu pengetahuan manusia real adanya dalam kehidupan. Idealisme yaitu hakikat ilmu pengetahuan tidak terdapat dalam dunia real, melainkan konsep ideal atau dunia ide-ide. Jenis pengetahuan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengetahuan biasa disebut common sense yang digunakan terutama untuk kehidupan sehari-hari, tanpa mengetahui seluk-beluk yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Yang kedua, pengetahuan ilmiah atau ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara khusus, bukan hanya untuk digunakan saja, tetapi ingin mengetahui lebih dalam dan luas untuk mengetahui kebenarannya, tetapi masih berkisar pada pengalaman. Yang ketiga, pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang tidak mengenal batas, sehingga yang dicari adalah sebab-sebab yang paling dalam dan hakiki sampai di luar dan di atas pengalaman biasa. Yang keempat, pengetahuan agama, suatu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para nabi dan rasulnya. Mengetahui ini mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Ada beberapa ahli lain menambahkan ciri-ciri. Yang pertama, deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu